Jadi Anda mungkin sudah biasa sedekah 10.000 naikin 100.000. Anda bisa 100.000 naikin 101 juta, 1 juta naikin lagi sampai misalkan sedekah ya. Sampai pada titik di mana Anda gregetan atau deg-degan untuk mengeluarkan uang tadi. Ya bahasa saya itu habisin apa yang ada di dompet. Jadi Anda mungkin sudah biasa sedekah 10.000 naikin 100.000. Anda bisa 100.000 naikin 101 juta, 1 juta naikin lagi sampai misalkan sedekah ya. Sampai pada titik di mana Anda gregetan atau deg-degan untuk mengeluarkan uang tadi. Ya bahasa saya itu habisin apa yang ada di dompet. Ya latihan kayak begitu. Ya untuk mengerjakan seperti itu memang butuh effort ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan vibrasi seperti itu terus-menerus teman-teman sekalian? Dengan cara apa? Mata kita, telinga kita, lisan kita melihat terus-menerus pada kebaikan. Semakin dia banyak berinteraksi dengan kebaikan tersebut, maka kolbunya akan gampang banget tersentuh. Nanti teman-teman lihat deh. Ada satu syekh saya lihat di YouTube itu kan, namanya Syekh Soleh Moghamsi, dia imam Masjid Kuba. Dia gampang sekali nangis itu orang. Gampang banget nangis. Nanti teman-teman lihat di YouTube deh. Baru saja pembukaan ceramah atau kajian dia nangis. Dikit-dikit nangis gitu kan. Ya. Kenapa orang begitu? Karena dia merasakan apa yang dia katakan gitu kan. Makanya saya nggak, jadi bagaimana cara kita secara konkret yang membuat itu membuat kondisi itu kita bisa terus menerus rasakan ya dengan cara kita berinteraksi dengan sumber kebaikan itu. Ya, sumber kebaikan pastinya Allah. Dan di mana Allah menurunkan sumber kebaikan tadi? Di sini. Di sini sumber kebaikannya. Di sini Anda bermain panca indera enggak? Bermain panca indera. Lisan Anda melafazkan ayat-ayat Quran. Ya, telinga Anda mendengarkan ayat tadi, mata Anda melihat. Kurang baik apa? Ya, artinya saya sering bilang kalau seandainya ada orang bisa mendengar musik, bisa melihat artis favoritnya menangis, terharu luar biasa, tapi dia tak bisa menangis mendengar atau membaca Quran, ada yang nggak beres dengan hatinya. Ya, ada yang nggak beres dengan hatinya. Kenapa? Para sahabat Nabi, radhiyallahu majma'in, mereka itu ketika dibacakan satu ayat aja bisa pingsan, bisa air matanya meleleh. Kita, misalkan ya, dibacakan selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar, enggak juga bergetar. Mungkin level dosanya lebih besar atau lebih banyak sehingga masih pada tahap mengikis kolbunya atau dosa-dosa pada kolbu tadi untuk tergetar, paham ya? Ya. Makanya Nabi SAW ya, Allah bahkan mengatakan, temuilah aku di mana-mana. Allah katakanlah, jumpailah aku. Di mana jumpai Allah itu? Di orang sakit, kata Allah kan gitu, kata Nabi. Di situ kita belajar kebaikan. Ya. Dan hati kita nih teman-teman sekalian, dia perlu disentuh. Kalau nggak disentuh, maka dia keras. Semakin keras, maka semakin dia susah melihat kebaikan. Kata kuncinya itu. Ya. Caranya gimana? Sering banget Allah tampakkan kepada kita, ya. Allah tampakkan kepada kita tuh hal-hal yang mungkin kita pikir benar nggak sih itu gitu kan. Tapi sebenarnya di situ Allah pengen Allah pengen tunjukkan kepada kita semua. Ya. Maksudnya gimana? Ginilah. Kalau Anda ngasih sedekah ke orang yang bapak-bapak tua, ibu-ibu tua yang bawa karung, bawa gerobak gitu kan, Anda kasihlah 2.000 sama dia. Dia bilang apa? Makasih kan? Coba Anda kasih 100.000. Moga-moganya banyak. Moga-moga. Semoga sehat ya Pak, rezekinya lancar gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau Anda mau dapat banyak, mau dapat ikan paus, jadi jangan mancingnya pakai kail, pakai pancingan, pakai kapal gede gitu loh. Yang celengan lewat, mancukin 2.000,
ya Allah minta jodoh yang soleh soleha, rumah, mobil gitu kan. Terus malaikat bilang, biaya operasional kami sudah mahal gitu. Terus pakai hujah lagi kan, hujahnya apa? Yang penting kan ikhlas. Oh itu paling sering banget dipakai. Ya, paling sering banget dipakai. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa tuh namanya? Jadi kalau kita ngerti ini semua, maka sebenarnya ngobatin kolbu tuh gampang. Ya, saya kemarin sempat, saya tuh sering eksperimen gitu kalau bahasa saya. Eksperimen maksud saya, sebagaimana orang-orang yang membaca atau mendengarkan mendengarkan musik misalkan ya. Terlepas dari katanya khilafiyah segala macam urusan masing-masing. Tapi itu tidak saya bahas. Yang saya bahas adalah ada orang bisa menangis ketika mendengarkan musik. Ya, atau mungkin doanya pakai musik. Kadang-kadang saya bingung nih doanya nangisnya karena musik apa karena doanya. Kalau musiknya dimatiin kira-kira nangis gak sih? Ya. Kalau musiknya dimatiin doa nggak nangis, ada yang nggak beres. Ya. Nah makanya dari sini kita belajar, oh ternyata kolbu itu teman-teman sekalian dia dihinggapi oleh banyak sekali masalah. Kolbu itu dia banyak sekali dihinggapi oleh penyakit. Penyakit inilah yang menggantung dia. Ya. Atau ibarat kata tuh dia seperti anak kunci ya, yang menggantung pada lokar-lokar gitu. Jadi berat buat hatinya. Ya. Dan semakin orang itu menjaga hatinya, kata Nabi itu kolbunya tuh akan berseri, bersinar gitu kan. Ya, seperti itu. Dan dia tidak bisa melihat nanti kebaikan tadi. Kebaikan tadi nggak bisa lihat. Ada buruk sangka misalkan, ada sifat munafik, ketakutan, pokoknya macam-macam bad emotion lah kalau saya bilang. Dan setiap bad emotion pasti akan menurunkan sistem imun. Semua emosi yang buruk, ini moto apa sih? Heboh bener kayak konser aja. Banyak di internet begitu. Jadi setiap masalah pada kolbu tadi akan membuat dia hitam dan akhirnya keras. Ya. Makanya satu aja contoh, misalkan ada teman kita terlambat. Tadi saya pas ngasih kajian saya bilang saya terlambat sampai 1 jam terlambat. Setan baru datang tuh. Jangan-jangan nggak datang nih si dokter. Jangan banyak banget jangan-jangan itu kan. Nah Nabi udah ajarin, Nabi ajarin apa? Kalau saudaramu berhalangan kasih dia uzur. Mungkin bannya pecah, mungkin katakanlah lagi kampanye orang macet gitu-gitulah. Kasih sampai tidak ketemu uzur lagi, Anda bisa katakan mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Selesai. Anda nggak berdosa kan? Gitu loh. Jadi jangan memandang sesuatu itu terus-menerus dengan kacamata fisik, bahaya kita habis jadi bangkrut nanti kita. Ya. Nanti di yaumil hisab jadi bangkrut. Ya, teman-teman sekalian gitu.